selamat Sabat untuk seluruh permisa di mana saja saudara berada. Lebih khusus kepada seluruh anggota Gereja Masyarakat Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat dan juga yang memiliki kesempatan bergabung bersama kami di Daerah Misi Papua Barat dalam program Belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat akan mampu memberikan penguatan iman dan pemulihan rohani, serta pengharapan akan keselamatan setiap orang di dalam Kristus. Belajar melalui pelajaran Sekolah Sabat adalah cara belajar Alkitab yang sistematik. Yang pertama, itu dapat memperkaya pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menolong kita memahami prinsip-prinsip rohani yang benar, yang relevan dengan zaman sekarang ini maupun zaman yang akan datang, serta relevan dengan firman itu sendiri. Yang ketiga, memiliki pengalaman iman dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Dan yang keempat, dapat mampukan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi Kristus. Yang menarik di sini bahwa pelajaran Sekolah Sabat bersifat inklusif. Artinya, terbuka bagi semua kalangan usia. Hal ini menjadikan pelajaran Sekolah Sabat sebagai suatu sarana pendidikan iman yang berkelanjutan seumur hidup. Dan setiap orang yang belajar akan menolong dia menjadi saksi-saksi Yesus yang lebih efektif sehubungan dengan kebenaran dan kasih Kristus bagi orang lain. Di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat yang luas. Dengan demikian, melalui pelajaran Sekolah Sabat, umat akan percaya bukan hanya dikuatkan dalam iman, tapi juga diperlengkapi dalam pelayanan dan saksi bagi Kristus, dan akan menolong membawa terang Injil ke seluruh dunia yang penuh dengan kegelapan. Kiranya program Belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat ini akan menjadi berkat terpenting bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita mulaikan pelajaran Alkitab kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya tuntunan roh-Mu akan menjadi bahagian kami di saat kami mempelajari firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Produksi perfilman mengenal istilah development hell, yaitu suatu kegagalan yang membuat penyelesaian terhadap satu film tertunda atau bahkan berhenti sama sekali. Biasanya yang dilakukan jika ini terjadi adalah sang sutradara diganti. Tuhan adalah sutradara untuk suatu proyek yang besar, yaitu untuk melepaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Dan dia bertanggung jawab untuk cerita dan adegan-adegan dalam proyek ini boleh dapat terlaksana tanpa ada kendala sampai tujuan itu dicapai. Tapi nampaknya development hell terjadi dalam proyek Tuhan ini. Nampaknya Tuhan salah dalam berencana. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sebagai sutradara ia harus digantikan? Jikalau kita belajar tentang awal yang kasar dalam pelajaran Sekolah Sabat kita yang didasarkan dalam buku Keluaran pasal 5, kita dapati Musa dan Harun mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang mereka lakukan. Di saat Tuhan perintahkan mereka untuk bertemu dengan Firaun, mereka pergi bertemu dengan Firaun. Tetapi dengan mengikuti perintah Tuhan itu, justru hanya menambah penderitaan dan kesukaran bagi bangsa Israel. Musa dan Harun dikecam. Bahkan di ayat yang ke-22 dalam buku Keluaran pasalnya yang ke-5, Musa sendiri memprotes Tuhan. Mengapa engkau menyusahkan bangsa ini?
apakah ini maksudnya engkau mengutus aku? Tuhan diserang oleh bangsa Israel dan juga oleh Musa. Padahal proses masih berjalan dan ceritanya belum selesai. Banyak orang berpikir bahwa mengikuti Yesus sudah pasti menikmati kebahagiaan, sudah pasti menikmati kemakmuran, kesuksesan, dan kenyamanan dengan jaminan itu akan berlangsung selama-lamanya. Pada kenyataannya, apa yang terjadi sering berbeda dengan itu. Justru ada banyak pengikut Tuhan yang menghadapi banyak pergumulan, kesukaran, kepedihan dalam hidup. Di otaknya memiliki banyak pertanyaan, dan banyak dari pertanyaan itu sama sekali tidak ada jawabannya. Musa adalah contohnya. Dia mengikuti perintah Tuhan, tetapi kehidupannya tidak berjalan mulus. Justru dia menghadapi banyak pergumulan, banyak kesukaran dalam hidupnya. Dan Alkitab memberikan ide itu berulang kali. Ada banyak ide dalam Alkitab yang terjadi seperti itu. Kita sering menemukan kesukaran di saat justru kita melakukan akan kehendak Tuhan. Satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang. Yesus yang mengundang, Yesus yang mengajak. Yesus ada sama-sama dengan mereka di atas perahu itu. Tetapi tiba-tiba perahu itu dihantam oleh badai. Apa yang kita pelajarin di sini? Bahwa di saat kita dihadapkan dengan banyaknya pengalaman hidup yang sulit, yang sukar, yang berkepanjangan, yang nampaknya tidak ada akhirnya, adalah penting bagi kita untuk belajar percaya dengan tekun kepada Tuhan yang kita sembah. Ia memiliki cara yang berbeda dengan cara kita, dan solusinya sering di luar kemampuan nalar kita. Ingat saudaraku, proses masih berjalan dan cerita belum selesai. Akan datang waktunya di saat proses akan berhenti dan cerita selesai, sehingga awal yang kasar akan kita dapati berakhir dengan sesuatu yang baik. Siapakah Tuhan itu? Apakah tanggapan Firaun terhadap perintah Tuhan? Biarkanlah umatku pergi dalam Keluaran 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Siapakah Tuhan itu? Firaun menyatakan hal itu bukan karena keinginan untuk mengenal Allah, melainkan sebagai tindakan pembangkangan atau bahkan penyangkalan terhadap Tuhan yang ia akui tidak dikenalnya. Tidak kenal aku Tuhan itu, katanya, hampir seperti membual. Mesir dengan Firaun sebagai raja pada waktu itu adalah satu simbol kekuatan yang menyangkal kehadiran otoritas Allah. Ini adalah entitas yang berdiri berlawanan dengan Allah, firman-Nya dan umat-Nya. Pernyataan Firaun selanjutnya, aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi, semakin menyingkapkan pemberontakan terhadap Allah yang hidup, yang selanjutnya menjadikan Mesir sebagai satu simbol bukan hanya penyangkalan terhadap Allah, tetapi juga satu sistem berperang melawan Allah. Kesombongan Firaun adalah satu bentuk ketidakpercayaan dan penyangkalan kepada Allah. Berapa banyak orang di sepanjang sejarah telah mengatakan hal yang sama. Sungguh tragis. Yesus sendiri pernah berfirman dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk memperoleh kekekalan, kita perlu mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih adalah karakteristik daripada orang-orang yang mengenal Tuhan. Definisi kasih menurut Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat yang kelima menyebutkan,
Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Luar biasa. Kasih adalah karakteristik daripada orang-orang yang mengenal Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk melihat judul pelajaran sekolah Sabat pelajaran hari Senin, awal yang kasar. Saya akan menambahkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Mengapa ada awal yang kasar? Nah, saudara, sebelum Musa dan Harun menghadap kepada Raja Firaun, tercatat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 23 sampai 31, mereka terlebih dahulu mengumpulkan para tua-tua orang Israel untuk mengadakan tanda dan mujizat. Nah, sehingga dikatakan bahwa orang Israel menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan dapat melepaskan mereka dari kerja paksa di tanah Mesir oleh Firaun. Nah, dengan demikian memberikan keberanian kepada Musa dan Harun untuk menghadap Raja Firaun. Dalam Keluaran pasal 5 ayat yang keempat, mereka menyampaikan perintah Tuhan kepada Firaun, tapi kita lihat bahwa spontan daripada Raja Firaun memberikan jawaban yang berbeda. Tetapi raja itu berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Dengan secara langsung Firaun mengatakan bahwa mereka harus taat kepada Raja Mesir. Mereka tidak boleh menyembah kepada allah-allah lain selain daripada taat dan patut kepada perintah Raja Mesir. Dengan demikian Raja menambah pekerjaan lebih berat bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi mengeluh kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang ke-21, lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Apakah ada awal yang kasar di dalam kehidupan Anda dan saya? Apakah ada awal yang kasar dalam kehidupan saya dan Anda dalam tugas tanggung jawab sebagai ketua jemaat, sebagai pendeta-pendeta, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, sebagai officer jemaat, sebagai diakon ataupun diakones yang menghadapi tantangan yang sulit, tantangan yang dilema? Apakah saudara merasa hal demikian seperti yang dirasakan oleh Musa dan Harun? Saya rasa bahwa pekerjaan yang suci dan mulia ini, Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu adil, Dia akan memberikan kelepasan, Dia akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kesulitan yang kita hadapi di dalam pekerjaan Tuhan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, kiranya Tuhan menyanggupkan kita untuk melakukan pekerjaan ini. Saudara jangan bimbang, saudara jangan dilema, saudara harus yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita di masa-masa yang sulit, masa-masa yang dilema. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, pelajaran hari Selasa 15 Juli 2025 dengan judul Aku yang Ilahi. Dalam kepahitan dan kekacauan terhadap kondisi bangsa Israel yang semakin memburuk, Musa mengekspresikan kelelahan dan frustrasi karena memikul harapan ribuan orang yang mudah frustrasi. Musa bertanya dalam Keluaran pasal 5 ayat 22, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Dan apa respon Tuhan kepada Musa? Keluaran pasal 6, Allah menanggapi keluhan Musa dengan janji tindakan langsung dan tegas demi keselamatan umatnya. Dia menegaskan kembali 6 fakta penting untuk menguatkan Musa dengan penegasan kata aku. Pengulangan kata aku yang ilahi menegaskan bahwa Tuhan bukan manusia, adalah subjek yang berdaulat, telah menepati perjanjian dengan leluhur
dengan mendengarkan rintihan Israel dan siap mewujudkan janjinya, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia akan melakukan 4 hal besar bagi Israel karena dia adalah Tuhan yang hidup. Yang pertama, aku akan membawa kamu keluar dari bawah kuk orang Mesir. Ini menegaskan otoritas Tuhan sebagai sumber dan pelaku utama keselamatan. Yang kedua, aku membebaskanmu dari menjadi budak mereka, menunjukkan inisiatif ilahi yang tidak bergantung pada usaha manusia. Yang ketiga, aku menebusmu dengan tangan yang terulur dan dengan tindakan penghakiman yang dahsyat, menunjukkan bahwa membangun kepercayaan menjadi janji-janji Allah pasti ditepati. 4, aku akan mengambil kamu sebagai umatku sendiri dan aku menjadi Allahmu. Ini menekankan bahwa ada hubungan personal. Tuhan Allah telah melakukan ini sebagai dasar keyakinan umatnya. Mengapa mengeluh kepada Allah itu wajar? Seringkali keluhan adalah bentuk doa yang jujur. Kita menumpahkan beban, kekecewaan, dan harapan yang belum terpenuhi kepada pribadi yang memanggil kita keluar dari penderitaan. Dalam konteks Musa, rintihannya justru memicu janji tindakan pertolongan Allah bagi umatnya. Keluhan mencerminkan kejujuran emosional dalam hubungan pribadi dengan Allah. Allah mengundang kita untuk mencurahkan hati dalam Mazmur 62 ayat 9 karena dia peduli dan mendengar setiap rintihan. Doa yang tulus seringkali menjadi pintu bagi tindakan ilahi seperti janjinya kepada Musa, tetapi disertai iman dan kepercayaan. Keluhan tanpa harapan akan menjerumuskan pada frustrasi dan keputusasaan. Iman mengubah keluhan menjadi pengakuan bahwa Allah mendengar, bertindak sesuai waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita akan masuk di pelajaran hari Rabu, pelajaran yang tidak kalah menariknya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di mana di pelajaran hari Rabu ini kita akan berbicara tentang tidak petah lidah. Apa maksudnya tidak petah lidah ini? Kalau kita baca tidak petah lidah yang dimaksudkan di sini ketika Musa merasa ketidaklayakan oleh karena dia adalah orang yang tidak petah lidah atau orang yang tidak pandai dalam berbicara atau orang yang tidak fasih dalam berkata-kata. Dia takut kekurangan yang dia miliki akan menghambat pesan daripada Tuhan kepada Firaun dan juga bangsa Israel. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan karena Tuhan melihat bahwa Musa ini jago bicara atau tidak, fasih bicara atau tidak, tetapi itu semua atas kehendaknya. Kalau kita juga baca di pelajaran hari Rabu ini akan timbul pertanyaan seperti begini. Apa yang menyebabkan sampai bangsa Israel mereka tidak mendengarkan perkataan dari Musa? Alasan bangsa Israel mereka tidak mendengarkan perkataan dari Musa oleh karena mereka kecewa. Kecewa karena apa? Mereka sudah mengalami kesedihan, mereka sudah mengalami penderitaan dan juga kerja keras. Mereka mengalami semua keadaan penderitaan yang ada. Itulah sebabnya mereka kecewa dan mereka tidak mendengarkan perkataan dari Musa. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita pada saat ini. Ketika orang dalam posisi penderitaan, kita dalam posisi kesedihan, keadaan penderitaan, bahkan juga keadaan yang terpuruk sekalipun. Apakah orang seperti bangsa Israel? Ataukah orang seperti Asaf yang dalam keadaan kesedihan penderitaan yang ada, dia lebih memilih dekat kepada Tuhan? Saya menghimbau umat-umat Tuhan pada saat ini. Ketika torang dalam keadaan penderitaan, ketika torang dalam keadaan kesedihan, torang tidak seperti bangsa Israel yang mengeluh kecewa kepada Tuhan. Tetapi torang harus seperti Asaf. Dalam keadaan terpuruk dan penderitaan yang ada, dia lebih memilih untuk dekat kepada Tuhan.
Nah, pada pelajaran ini sedikit konteks adalah pada saat itu Musa meragukan kemampuannya dalam menyampaikan firman dari Allah untuk pembebasan bangsa Israel di tanah Mesir. Sehingga dalam keraguan Musa, Allah memberikan solusi di mana Harun, abangnya, ditunjuk sebagai nabi, kemudian Musa sebagai Allah. Jadi Musa akan menyampaikan firman kepada Harun dan Harun akan menyampaikan itu di hadapan publik. Namun pertanyaan yang sedikit menjadi pemicu dalam pembahasan kali ini adalah mengapa Musa disebut seperti Allah di hadapan Firaun? Kita melihat sepertinya pelajaran ini kontradiksi dengan hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di depan hadiratku. Namun apabila kita pelajari konteksnya adalah dalam Keluaran 7 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Lihat, aku menjadikan engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Pernyataan ini bukan berarti Musa menjadi ilahi, tetapi menunjukkan bahwa Musa akan tampil sebagai wakil Allah, menyampaikan kehendaknya dengan otoritas dan kuasa yang diberikan secara langsung. Musa yang sebelumnya ragu karena keterbatasan berbicara, kini ditetapkan sebagai pengemban pesan surgawi. Harun bertindak sebagai corong Musa, seperti seorang nabi kepada umat. Ini mencerminkan cara kerja kenabian. Allah berbicara kepada nabi dan nabi menyampaikan kepada manusia. Peran ini menunjukkan tanggung jawab spiritual yang besar, bahwa Musa tidak hanya menjadi pembawa pesan, tapi juga melambangkan dari kehadiran dan kehendak Allah di hadapan penguasa dunia pada saat itu, yaitu Firaun. Secara praktis ini juga memberikan dorongan bagi kita. Allah dapat memulihkan kepercayaan diri dan memberdayakan siapapun, bahkan mereka yang merasa tidak layak untuk menjadi alat yang berbicara dengan kuasa dan penuh hikmat. Tuhan memberkati. Setelah mengetahui pelajaran yang tadi, kita melihat apa poin penting yang dapat diambil dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di atas dunia ini. Apa kira-kira pelajaran yang dapat diambil dari keberatan Musa dan bagaimana cara Tuhan menanggapinya? Ketika Musa merasa tidak mampu, dia mengungkapkan keberatannya. Tuhan tidak marah, bahkan Tuhan tidak membatalkan panggilannya. Sebaliknya Tuhan menjawab dengan kasih dan pengertian. Ia memberikan Harun sebagai pendamping, membentuk tim mendukung Musa dalam menjalankan tugas ilahi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi ketaatan dan kesediaan. Seringkali dalam hidup kita merasa tidak layak, kita tidak cukup pintar, tidak fasih berbicara, atau terlalu lemah untuk menjalankan tanggung jawab yang besar. Tapi kisah Musa mengajarkan bahwa Tuhan tidak memilih orang yang paling berani atau yang paling berbakat. Dia memilih orang yang bersedia dibentuk dan dipakai. Jadi ketika kita merasa tidak bisa, mungkin itulah saat Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia bisa melakukannya melalui kita. Dia tidak mencari kehebatan, tetapi hati yang bersedia. Itulah ketenangan dan keyakinan yang sejati, bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi bersama Dia yang memampukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur melalui pelajaran dalam buku Keluaran pasal 5 kita boleh dapatkan banyak berkat rohani. Kita memuji Tuhan untuk itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih tuntunan Roh-Mu memberikan kami pengertian dan pemahaman surga tentang firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Engkau limpahkan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau dalam hidup. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mohonkan berkat bagi semua pemirsa di mana saja mereka berada. Amin.